Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 PBGP Jawa Tengah, semangat membara, siap berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Blora. Saya Ibu Susiati dari SDN 2 Genjahan, Kecamatan Ciken. Saya Ibu Istiqomah dari SLB Negeri Jepon Kabupaten Blora. Dan saya Tutik Sriwati dari SMP Negeri 3 Jepon. Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, dan saya sebagai supervisor Dan saya sebagai coach. Dan saya sendiri sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Is, selamat siang, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu Susi. Bagaimana kabarnya Bu Susi juga? Alhamdulillah saya sehat juga, dan syukurlah kalau Ibu Is kondisinya sehat-sehat ya Bu. Ibu, siang ini ada sesi coaching bersama Bu Tutik, benar Bu? Benar Bu Sus, saya berencana nanti jam 10 saya akan melakukan coaching bersama Ibu Tuti. Baik Ibu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti ya Bu. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan kepada Ibu Tuti. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Iya Ibu, saya sudah siap dan saya juga terima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia untuk menjadi pengamat saat saya melakukan coaching bersama Ibu Tuti nanti. Baiklah Ibu, sebelum Ibu mulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan, dan nanti saya juga akan bertanya kepada Bu Is. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Bu Is lakukan nanti. Nah, jadi Bu Is, poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan proses coaching nanti, yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kita ketahui bersama bahwa alur tirta terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Bu ya. Iya Ibu. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi ya Bu. Iya Bu Sus. Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau present, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu itu perlu mendengarkan dengan rasa. Salah satunya resif. Resif itu Ibu bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coaching Ibu nanti. Kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan yang terbuka. Lalu Ibu juga bisa merangkum pernyataan maupun permasalahan dari coaching nanti. Dan Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coaching. Nah, apakah sudah jelas Ibu rubrik penilaiannya? Iya Ibu, saya pada saat melaksanakan coaching nanti, saya juga sudah berencana akan melakukan sesuai dengan alur tirta. Lalu juga saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching Bu. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Ibu sampaikan. Baik Ibu, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu ya. Baik Bu. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti?
Iya Bu, jadi saya pada saat melakukan coaching, saya ingin 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua tentang mendengarkan dengan aktif, yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, itu bagian mana yang secara spesifik Ibu ingin saya observasi? Iya Bu, untuk spesifik yang ingin saya observasi yaitu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Berarti fokus kompetensi coaching yang Ibu ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu? Benar sekali Bu. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching ini? Yang pertama, nanti saya akan mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengarkan Bu. Jadi daripada berbicara, saya lebih banyak mendengar. Serta nanti saya bebas dari adjustment, asumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar. Baik Ibu, demikian Ibu yang kegiatan pra-observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Bu Tuti ya Bu ya. Nanti setelah Ibu selesai melakukan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti ya Bu. Baik Bu, terima kasih karena sudah bersedia berbicara sebelum saya melaksanakan coaching nanti Bu. Ya, baik Ibu, sampai ketemu lagi ya Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Sus, terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Tuti, selamat siang. Bagaimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam Bu Is, selamat siang juga. Alhamdulillah baik. Gimana dengan kabarnya Bu Is hari ini? Alhamdulillah Bu, baik juga. Ibu katanya akan menyampaikan sesuatu ya? Apa Ibu? Oh iya, begini loh Bu Is, kayaknya ada sesuatu yang mengganjal yang ingin saya sampaikan kepada Bu Is. Kaitannya dengan ini Bu Is sama anak saya itu ya. Saya melihat siswa-siswi itu semakin kesini kok kayak minat membaca atau kesadaran bacanya itu sangat rendah ya Bu Is. Oh, jadi minat membaca siswa di sekolah itu masih rendah ya? Ya betul sekali Bu Is, itu yang saya rasakan, makanya saya ingin bercerita dengan Bu Is. Mungkin dengan saya bercerita dengan Bu Is, saya akan mendapatkan solusinya. Oh, kita punya waktu tidak lama ya Bu, kira-kira sekitar 15 menit. Kira-kira hal apa yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini? Ya itu tadi Bu Is yang sudah saya sampaikan dari awal, bahwa siswa di sekolah saya itu untuk minat membacanya itu rendah, dan itu juga sering dikeluhkan oleh beberapa teman ya. Tidak hanya saya saja, saya ingin mereka itu tumbuh kesadaran untuk senang membaca dari diri mereka sendiri. Jadi tidak usah menunggu ada perintah atau saat pelajaran saja. Di perpustakaan kan ada jadwal wajib kunjung ya Bu di sekolah kami. Nah itu sudah ada jadwalnya anak-anak untuk wajib kunjung membaca di perpustakaan dari hari Senin sampai Sabtu seperti itu. Jadi secara bergantian pada saat istirahat kedua. Nah kadang saya perhatikan itu mereka itu datang ke perpustakaan itu hanya memenuhi untuk jadwal wajib kunjung saja. Mereka saya perhatikan itu hanya ramai dan ngobrol sendiri, seperti itu Bu Is. Oh iya Bu, jadi pada intinya Ibu ingin meningkatkan minat membaca pada siswa ya Bu. Kira-kira menurut Ibu nih, siswa sudah dikatakan tumbuh minat membaca itu yang seperti apa ya? Begini Bu Is, siswa senang dengan membaca, mengikuti kegiatan literasi tanpa paksaan dan sering berkunjung ke perpustakaan tanpa menunggu jadwal kunjungan.
membaca buku di pojok baca juga itu tanpa paksaan. Jadi di kelas itu ya, di kelas kami ada rak buku, di situ ada beberapa buku fiksi, non fiksi, kemudian ada mading di kelas, kemudian ada mading di sekolah. Saya ingin dengan sendirinya lah tanpa paksaan mereka untuk mau membaca. Seperti itu, Bu Is. Jadi menurut Ibu, mereka itu sudah tumbuh minat membacanya ketika mereka rajin membaca tanpa paksaan ya. Nah, kalau menurut Ibu, hal yang Ibu sampaikan tadi itu level ideal satu anak sudah berkembang minat untuk membaca, ya sudah di skala 1 sampai 10 lah. Kira-kira situasi saat ini minat atau kesadaran membaca siswa di sekolah Ibu di skala berapa ya? Ya, kalau berdasarkan pengamatan saya ya Bu Is, bisa dikatakan ya ada di skala 6 begitulah Bu. Oh, terus kira-kira Ibu ingin nantinya minat membaca siswa di skala berapa, Bu? Ya ininya cukuplah di level 8 saya kira itu sementara sudah cukup baik Bu. Jadi Ibu ingin minat membaca siswa bisa meningkat di level 8 ya Bu. Kira-kira apakah Ibu sudah punya rencana agar minat membaca siswa bisa disampaikan di level tersebut Bu? Nah, itu yang selama ini sudah saya pikirkan, kira-kira apa yang nantinya dapat meningkatkan minat baca siswa. Jadi saya niatnya yang pertama ada keinginan untuk membuat perpustakaan digital sekolah agar siswa dapat mengunjungi perpustakaan kapan saja secara online, dan mungkin dengan menyediakan game-game edukasi di dalamnya dan menetapkan buku-buku dengan desain-desain yang menarik. Nah, itu yang pertama Bu Is. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan semacam workshop pelatihan agar siswa itu bisa meningkatkan minat membaca mereka. Nah, dari 2 strategi yang sudah Ibu rencanakan, kira-kira strategi mana dulu yang akan Ibu laksanakan? Saya merencanakan ya Bu Is akan membuat perpustakaan digital dulu ya, karena saya rasa strategi ini akan lebih efektif dan siswa akan lebih untuk tertarik dengan hal ini ya, karena mengikuti perkembangan zaman juga ya Bu, karena sekarang zamannya itu serba digitalisasi, yang pastinya anak-anak itu semuanya sudah memiliki HP. Nah, di rumah pun itu mereka saya kira tidak bisa terlepas yang namanya dengan HP. Seperti itu Bu. Wah, strategi Ibu yang sudah rencanakan ini sangat menarik dan sangat luar biasa, sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Lah, lalu kira-kira kapan ini rencana ini akan dilaksanakan, Bu? Insya Allah secepatnya ya Bu Is, karena hal yang baik ya, mungkin mulai minggu ini saya akan melaksanakan rencana tersebut. Baik Bu, dalam kegiatan ini kira-kira siapa saja yang bisa Ibu libatkan? Tentunya tenaga perpustakaan di sekolah saya, mungkin juga saya bisa minta bantuan dengan ahli IT yang mampu untuk membuat aplikasi perpustakaan digital, serta kami kalau memungkinkan mungkin bisa berkolaborasi dengan perpustakaan daerah, dan semua itu juga tentunya atas izin dari Ibu Kepala Sekolah. Jadi saya akan berkoordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah, minta izin terlebih dahulu untuk rencana yang akan saya lakukan tersebut. Wah, rencana yang Ibu sampaikan sepertinya sudah sangat matang ya Bu, tinggal actionnya saja. Baik Bu, kita sudah berada di penghujung sesi ini. Kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan siang ini Bu? Jadi dari percakapan siang hari ini, saya tadi yang awalnya bingung ya Bu Is, bagaimana cara meningkatkan minat membaca siswa, dan sekarang saya jadi dapat pencerahan tentang rencana atau strategi apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan minat baca siswa. Terima kasih banyak Bu Is. Sama-sama Bu. Jadi pada intinya Ibu sudah menemukan sebuah solusi atas permasalahan Ibu tadi ya? Ya, betul sekali Bu Is. Baiklah, besok kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu, mungkin minggu depan atau kapan ketika nanti Ibu sudah merealisasikan rencana yang sudah Ibu rencanakan tadi. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Amin.
Amin. Terima kasih banyak Bu Is sudah membantu saya. Semoga Allah membahas kebaikan Ibu Is. Iya, sama-sama Bu Tuti. Bu Is, luar biasa ya, coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat ini Bu ya, perasaannya bagaimana setelah melakukan coaching? Iya Bu, saya setelah melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Saya juga sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan coaching sehingga semua permasalahan-permasalahan saya yang saya hadapi, coaching itu bisa tersampaikan. Baik Bu Is, pada saat coaching tadi itu, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan ya Ibu harapkan pada kompetensi coaching Ibu. Kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Jadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur Tirta. Ya, baik Bu. Sudah tercapai ya Bu tujuan atau indikator yang Ibu harapkan tadi? Iya, menurut saya begitu. Kalau begitu, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan tadi ya Bu ya. Iya Bu, silakan. Berdasarkan observasi saya, menurut saya Bu Is, percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Nah, kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching dalam sesi coaching itu, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Ibu juga sudah melakukannya. Memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, Ibu juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Ibu fokus dengan coaching. Ibu artinya sudah melakukan kesadaran penuh, atau Ibu sudah melakukan kehadiran penuh, dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang Ibu sampaikan pada saat praobservasi tadi. Itu adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi ya Bu ya. Ya, menurut saya itu sudah sangat baik Bu. Ibu melakukan itu semua, kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat praobservasi tadi. Kompetensinya menurut saya sudah tercapai Bu. Iya Bu, saya senang mendengarnya Bu. Terima kasih atas pengamatan Ibu dan umpan balik yang sudah Ibu berikan kepada saya. Sama-sama Bu. Nah, Bu Is, dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Baik Bu, jadi saya berencana ke depannya nanti untuk terus melakukan latihan-latihan lebih insentif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coaching, dan lalu coaching bisa menyampaikan apa yang ada di dalam permasalahannya Bu. Baiklah Ibu, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya ya. Semoga juga Ibu bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan itu dengan memperbanyak praktek coaching. Iya Bu, jadi nanti saya akan berusaha terus melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching sehingga kedepannya nanti saya akan lebih baik lagi.
Amin. Kira-kira Ibu ada hal lain yang ingin disampaikan lagi, Bu? Iya Bu, kalau menurut saya untuk saat ini sudah cukup Bu. Nah, baik Ibu. Kalau begitu, sampai ketemu lagi ya Bu Is. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu, terima kasih banyak. Sama-sama Bu Is.